Shalom, perkenalkan saya Indah Ramana, mahasiswa aktif semester 5, kelas E, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dan pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dan disertai dengan khotbah untuk memenuhi tugas mata kuliah homiletika. Sebelum kita membacakan sebagian isi dari sabda firman Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Lewat doa, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur di mana boleh berkumpul dan memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari isi sabda firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini akan bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan sebentar, supaya dapat menjadi berkat bagi semuanya. Buat mereka yang akan mendengarkan firman-Mu, mari Engkau siapkan hati mereka, supaya menjadi pendengar yang baik dan menerima firman di dalam yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Dan berbunyi, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Sadukit itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita masuk pada renungan, dan saya mengambil tema renungan kita pada malam hari ini, yaitu berbuat kasih terhadap sesama. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah perasaan murni dan ikhlas. Kasih itu adalah dasar hidup orang Kristen. Bagaimana dalam hukum Taurat yang dimana harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kasih karena berdasarkan konteks kehidupan umat Kristen. Saya mengambil tema renungan kita pada hari ini, yaitu berbuat kasih terhadap sesama. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih adalah perbuatan yang murni dan ikhlas. Kasih itu adalah dasar hidup orang Kristen. Bagaimana dalam hukum Taurat yang dimana harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum terutama dan yang pertama. Dan yang hukum yang kedua ialah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kasih karena berdasarkan konteks kehidupan orang Israel yang di dalamnya ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, terutama murid-murid Tuhan Yesus, yang melakukan dan menunjukkan kasih terhadap sesama hanyalah sekedar ingin dipuji, tetapi pada dasarnya hanyalah kemunafikan. Karena itu Tuhan Yesus mengecap bahwa kasih itu harus dilakukan sesuai dengan kasih Kristus yang telah mengorbankan kehidupannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian kasihnya kepada umat manusia. Sebagai umat yang telah ditebus dalam kasih Allah, kita pun harus mengejawantkan kasih itu kepada sesama
dengan berlandaskan mengasihi Kristus dengan segenap hati, yang dimulai dengan mengasihi diri sendiri terlebih dahulu, sebab kita tidak dapat mengaplikasikan kasih itu kepada sesama kita. Ketika kita tidak mampu mengasihi diri sendiri, kasih yang harus dilakukan kepada sesama manusia adalah kasih yang tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban, kasih yang memerlukan perjuangan, dan kasih yang mengenal tantangan dan penderitaan. Nah, kasih yang tidak mengenal penderitaan ini dan dihina, itulah yang disebut kasih yang sesungguhnya. Kemampuan untuk mengasihi bukan hanya berasal dari dalam diri kita sendiri, tetapi juga yang utama karena Kristus yang memberi kekuatan ialah memberi seluruh hidup untuk mengasihi kita sesama. Oleh sebab itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hal yang kita mampukan untuk mengasihi diri kita sendiri, dan pada akhirnya dimampukan untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Sekian khotbah kita pada saat ini, dan berbahagialah semua yang mendengarkan firman Tuhan dan bersukacita. Shalom.